Hari ini adalah hari yang menyedihkan bagi diplomasi Indonesia. Ketika Prabowo ikut menandatangani Indonesia menjadi anggota dari apa yang disebut sebagai Board of Peace, itu Dewan Perdamaian ala Trump dan Netanyahu, yang sesungguhnya adalah Board of Genocide, ya. Nah, pertanyaan kita, apa yang salah dengan diplomasi Prabowo ini? Apakah Prabowo yang sering mengatakan kepada rakyatnya sendiri waspada antek-antek asing adalah antek Zionis Amerika? Bukankah Prabowo menyadari beberapa saat terakhir Venezuela, presiden dan istrinya diculik bukannya semata-mata karena alasan minyak atau dianggap sebagai autokrat, tapi juga karena dia adalah penentang utama di Amerika Latin terhadap genosida di Palestina? Demikian juga Iran. 2 minggu terakhir kita diramaikan dengan isu ini. Iran disasar, dibiayai demonstrasinya, bahkan diancam akan dibunuh Khamenei-nya. Hanya karena dia adalah satu kekuatan yang sangat menentang genosida di Palestina oleh Zionisme Israel. Nah, hari ini Trump malah berhasil menjebak, ya, mempengaruhi presiden kita ini yang terkenal dengan nasionalisme ini katanya, ya. Pertanyaan kita, kenapa Prabowo menggadaikan ideologi Pancasila dan berkhianat kepada konstitusi kita dan masuk menjadi anggota Dewan Genosida ini bersama negara-negara Arab yang kita sudah ketahui adalah negara-negara yang tunduk, pragmatis dan munafik ketika berhubungan dengan isu Palestina dibanding dengan Iran, tentu saja, ya. Kalaupun demikian, kita juga bertanya, apakah ini bagian dari dalil bebas aktif dari diplomasi Indonesia? Bebas untuk tunduk kepada agenda Trump dan Netanyahu dan aktif untuk melanjutkan genosida dalam bentuk yang baru melalui agenda rebuilding Gaza, ya. Karena tujuan dari Board of Peace ini dalilnya adalah membangun Gaza tanpa rakyat Gaza, tanpa Hamas. Karena tujuan dari Board of Peace ini, sebagaimana dikatakan oleh Kushner dan Witkoff, ya. Kushner adalah anak mantu Presiden Trump, ya, yang juga seorang Yahudi, ya, yang memang mengatakan bahwa agendanya adalah untuk rebuilding Gaza dengan menggunakan pemodal, memanfaatkan kekuatan pemodal, ya, dari Amerika Serikat, dalam ini Kushner sendiri, termasuk para emir dan MBS di Arab Saudi, gitu, untuk membangun tanda petik Gaza tanpa partisipasi demokratis dari rakyat Gaza. Begitu juga agenda Board of Peace ini, tanda petik, ya, sudah dinyatakan oleh Ben Gvir dan Smotrich, 2 orang menteri garis keras menyusut terus agenda One State Solution saja di Israel, ya. Satunya Menteri Keamanan Dalam Negeri dan satunya Menteri Keuangan, yang mengatakan fase 1 telah selesai, yaitu menghancurkan Gaza. Sekarang fase 2, the rebuilding Gaza. Nah, rebuilding Gaza ini adalah Board of Peace ini, dia punya penggeraknya. Dan ini agenda Zionis Israel dinyatakan secara terbuka, telah dibahas di dunia. Pertanyaan kita, kenapa Prabowo dan Sugiono, dia mewakili Republik Indonesia yang sangat anti kolonialisme dan imperialisme ini, menandatangani ini menjadi bagian? Karena dalil bebas aktifnya menjadi tidak kuat apapun alasannya. Atau sebetulnya mengundang kecurigaan, tujuannya adalah menggadaikan Pancasila dan konstitusi kita untuk kepentingan investasi, pembangunan di dalam negeri, penanaman modal asing yang datang dari Amerika maupun dari negara-negara Arab yang semuanya sekarang hari ini telah terzionisasi melalui Board of Peace ini. Lalu berikutnya, Board of Peace yang kita sebut sebagai Board of Genocide ini adalah cara kamuflase Amerika Serikat, dalam ini rejim Zionis yang menguasai Amerika Serikat dan Benjamin Netanyahu, untuk meneruskan genosida dan membatalkan Two State Solution. Dan itu sudah dinyatakan secara terbuka oleh Benjamin Netanyahu. Pertanyaan kita, kenapa Prabowo, presiden kita ini, meneruskan agenda ini? Padahal sudah tahu persis apa tujuan dari agenda ini. Dan perlu diingat, China dan Rusia yang adalah juru bicara utama 2 kekuatan yang sangat menentang Zionisme Israel dan genosida di Palestina selama 3 tahun terakhir, tidak menjadi bagian, menentang agenda ini ketika ditawarkan Amerika Serikat di Security Council. Mereka abstain, bahkan dengan catatan, apapun risikonya, negara-negara yang menjadi bagian harus menanggung sendiri. Karena kedua negara besar ini sudah mengetahui bahwa ini adalah agenda dari kamuflase untuk meneruskan proyek besar Make Israel Greater Again dan meneruskan genosida dengan cara yang lebih halus. Saking tidak tegaknya dengan agenda ini, Presiden Putin kemarin secara tegas menyatakan, silakan kalau memang punya niat baik, Amerika, Trump, gunakanlah aset-aset saya yang disita oleh Amerika Serikat maupun Uni Eropa untuk digunakan untuk membangun Gaza.
Itu semacam satu sinisme dari Putin ya, yang tahu permainan besar dari geopolitik yang dikendalikan Zionis unipolar ini. Dan yang terpenting, Hamas tujuannya adalah untuk dilucuti senjatanya dan Gaza demilitarisasi dengan agenda ini. Itu berarti Gaza itu akan didepolitisasi. Agenda untuk adanya Free Palestine, agenda two-state solution, Palestina merdeka, itu tidak terjadi. Dan Prabowo mewakili Indonesia mendukung agenda ini. Ini paradoks Prabowo dalam diplomasinya di awal tahun ini. Dan bahkan Iran pun ya tidak terlibat dalam agenda ini. Demikian halnya dengan otoritas Palestina di tepi barat. Ketika ini terjadi, malah Mahmud Abbas berkunjung ke Rusia bertemu dengan Putin. Artinya Prabowo ada di dalam cengkeraman, sanderaan kekuatan Zionis Amrik dalam agenda hari ini. Sebagai catatan penutup, satu kesimpulan yang bisa dibuat. Trump dan Netanyahu berhasil membajak posisi strategis Indonesia sebagai negara muslim terbesar untuk mendukung agenda Board of Peace yang adalah Board of Genocide ini. Sementara Indonesia dalam hal ini Prabowo dan Sugiono gagal membajak posisi strategis Indonesia untuk menggalang kekuatan negara-negara selatan atau Global South, termasuk negara-negara Eropa yang sedang berkonfrontasi tanda petik secara diplomatik dengan Trump hari ini untuk membangun kekuatan untuk menghentikan genosida yang sampai hari ini masih berlangsung dan membatalkan agenda Board of Peace. Instead of that, Presiden kita Prabowo justru tunduk dan menjadi bagian aktif dibajak oleh Trump dan Netanyahu, secara tidak langsung oleh Netanyahu tentu saja, karena bekerja melalui Jared Kushner, bekerja melalui Witkoff, bekerja melalui Miriam Ellison dan sejumlah politisi di Amerika Serikat yang ada di balik proyek ini, yang menggerakkan dukungan dan mobilisasi negara-negara Arab dan Turki yang kita ketahui sebagai negara-negara yang munafik dan pragmatis, dan tentu saja negara yang sangat terganggu ya apabila Iran memiliki pengaruh yang sangat besar di Timur Tengah gitu, dengan mengorbankan genosida yang terus berlangsung dan menjadi bagian dari agenda jahat ini. Dan presiden kita melakukan langkah yang tidak strategis dan blunder strategis yang seharusnya sebaliknya. Ini kesempatan Prabowo untuk menggalang kekuatan Global South dan menggalang kekuatan negara-negara Eropa tanda petik untuk menghadang agenda Trump dan Netanyahu ini. Dan atau sebaliknya, ini kesempatan bagi presiden kita Prabowo dan Sugiono untuk menggalang kekuatan negara-negara Arab dan Iran bersatu dan kekuatan Global South yang lain untuk menghentikan agenda genosida dan agenda menata kembali Gaza ini yang menjadi agenda dari garis keras di Israel seperti Netanyahu, Ben Gvir dan Smotrich, termasuk hari ini masih terus berlangsung akselerasi resettlement di tepi barat. Itu yang seharusnya menjadi agenda yang dibahas oleh presiden kita Prabowo di momen yang sangat luar biasa itu. Bukan kita menandatanganin, dan bukan juga di Davos kita bicara omon-omon tentang prestasi Indonesia yang belum ada buktinya. Yang sebaliknya kita adalah salah satu negara terkorup di dunia ini, dan diplomasi kita menjadi diplomasi yang terburuk pada kesempatan ini. Kita berharap Presiden Prabowo memberi klarifikasi kepada rakyat Indonesia. Karena apa yang terjadi hari ini adalah satu bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi dan Pancasila.